khotbah dengan judul Better Christian. Sama-sama katakan Better Christian. Atau orang Kristen yang lebih baik. Sama-sama katakan lebih baik. Setiap kita, ketika kita mengalami penebusan Tuhan, Tuhan memperbaharui roh kita menjadi baru. Tetapi untuk pertumbuhan karakter tidak cukup hanya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karakter harus ditempa, karakter harus dibentuk, karakter harus diasah. Kenapa Bapak Ibu? Karena keselamatan itu satu hal, tetapi pertumbuhan karakter itu hal yang berbeda. Dan Tuhan mau kita untuk menjadi lebih baik. Yang setuju katakan amin. Alkitab menceritakan bahwa Tuhan mau kita untuk terus mengalami kemajuan dan pertumbuhan. Tahun ini adalah tahun proteksi Tuhan. Tapi tidak hanya proteksi Tuhan, kita juga mau bergerak maju bersama-sama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena kalau cuma diproteksi tanpa kemajuan, maka kita tidak masuk dalam rencana Tuhan yang utuh. Allah kita adalah Allah yang pro dengan pertumbuhan. Katakan amin. Tuhan mengasihi kita apa adanya. Tetapi Tuhan karena kasih-Nya tidak akan pernah membiarkan kita tetap apa adanya. Yang setuju boleh katakan amin. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan mengasihi kita apa adanya. Tetapi karena kasih-Nya, Tuhan tidak akan tetap membiarkan kita apa adanya. Allah mau kita terus jadi lebih baik. Allah mau kita terus bermetamorfosis. Apa metamorfosis Bapak Ibu? Metamorfosis adalah perubahan bentuk yang tidak ada hubungannya dengan bentuk sebelumnya Bapak Ibu. Arti kata bertobat adalah metamorf atau perubahan bentuk. Tetapi perubahan bentuknya bukan sekedar tanaman yang kecil menjadi tanaman yang besar. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Bukan seperti ikan yang kecil menjadi ikan yang besar. Kata metamorf artinya berubah tetapi tidak berhubungan dengan bentuk yang lama. Contohnya apa Bapak Ibu? Kupu-kupu. Kupu-kupu kita semua mengerti berawal dari sebuah ulat. Ulat berubah menjadi kepompong, kepompong menjadi kupu-kupu. Kalau Bapak Ibu melihat kupu-kupu, di mana bentuk ulat? Sudah tidak ketemu lagi Bapak Ibu. Artinya apa? Hidup yang lama sudah tidak bisa diingat-ingat lagi. Hidup kita sudah berubah. Bahkan ketika orang melihat kita, orang sudah gak bisa lihat hidup kita yang lama. Yang setuju katakan amin. Beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Kita tidak hanya berubah dalam bentuk size, tapi sungguh-sungguh manusia lama kita sudah diubahkan oleh Tuhan menjadi manusia baru. Yang setuju katakan amin. Dia mau kita ini bertumbuh. Dan hari ini ada beberapa contoh dalam Alkitab mengatakan bahwa Dia mau buat kita ini menjadi pribadi yang lebih baik. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14, demikianlah firman Tuhan. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saya punya anak masih 2 tahun 8 bulan Bapak Ibu. Beberapa tahun yang lalu, setahun yang lalu kami memulai proses menyapi dari ASI susu kepada makanan yang mulai padat Bapak Ibu. Ini yang terjadi ketika Zevi pertama kali disuapin. Sering sekali yang terjadi ya, keselak. Yang kedua, dilepehin. Keselak, dilepehin. Saya dan istri, wah sudah pakai berbagai macam cara Bapak Ibu. Kalau mungkin ada video dan CCTV-nya bisa dilihat. Udah mainan di mana-mana, ya kan. Udah ada kain diterbang-terbangin. Yang penting ada angin. Kalau ada angin, saya lihat dia lebih
Ya kan? Kalau ditiupin dia kayaknya lebih bisa ngelak. Tapi hal yang tidak dapat dihindari adalah Zevi terus kadang-kadang batuk, kadang-kadang melepeh. Kenapa hal itu terjadi? Karena anak kecil belum terbiasa dengan makanan yang padat. Anak kecil membutuhkan susu yang cair. Tinggal hisap saja, tidak perlu kunyah, langsung masuk. Tidak perlu yang susah-susah. Buat Zevi mengunyah sesuatu yang sulit. Tapi kalau itu dilatih terus-menerus, setiap hari kita konsisten, sehari 3 kali, belum snack. Hari ini kita melihat anak yang kecil yang tadinya lepeh-lepeh dan keselak-selak bisa makan, bisa bakmi, bisa ayam, bisa nasi, bisa minta french fries dari McD, Bapak Ibu. Bukankah itu sebuah kemajuan? Yang ngerti katakan amin. Sama dengan kehidupan kerohanian kita, Bapak Ibu. Kalau kita lagi keselak terima firman Tuhan, kalau kita ketika diberikan firman Tuhan kita lepeh-lepeh, it's okay. Mungkin kita dalam kondisi yang sedang ingin bertumbuh, but if we keep consistent, kita akan menjadi Kristen yang lebih baik, yaitu Kristen yang dewasa, yang mengerti katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Jadi ada Kristen anak-anak, ada Kristen dewasa. Kristen anak-anak tidak ada dosa, tidak ada masalah. Tapi Allah rindu buat kita nggak stay menjadi Kristen anak-anak. Kita perlu tumbuh jadi lebih dewasa. Yang mengerti katakan amin. Kita mau tahun ini, tidak ada yang salah dengan tahun lalu, tapi tahun ini tidak hanya Tuhan memproteksi hidup kita, tapi kita harus mengalami kemajuan. Yang setuju katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya mau tahun ini saya mengalami kemajuan. Sekali lagi, saya mau tahun ini saya mengalami kemajuan. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Yang kedua, Roma pasal 5 ayat yang ke-20 sampai 21. Roma pasal 5 ayat 20 sampai 21. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Lihat Bapak Ibu, ayatnya mengatakan di mana ada dosa, di situ ada kasih karunia yang berlimpah-limpah. Yang setuju katakan amin. Tuhan gak mungkin kalah dengan dosa manusia. Gak mungkin. Kasih Tuhan tidak akan pernah kalah dengan kebebalan dan pelanggaran kita. Kita punya Tuhan yang maha baik. Apa artinya maha baik? Sejauh kau sanggup berpikir yang namanya kebaikan, dia melebihi apa yang kita sanggup pikirkan. Yang setuju katakan amin. Jadi Allah, kasih Tuhan tidak akan pernah kalah dengan pelanggaran kita. Kasih Tuhan tidak akan pernah kalah dengan dosa-dosa kita. Jadi pada pagi hari ini, sejahat apapun hidupmu, sejahat apapun dosamu, tahun ini selalu ada kasih karunia untuk menebus setiap pelanggaran kita. Yang setuju katakan amin. Allah gak mungkin kalah dengan pelanggaran kita. Allah tidak mungkin menyerah dengan kesalahan-kesalahan kita. Dia selalu tangannya terbuka untuk merangkul dan memulihkan kita. Selalu ada kesempatan untuk setiap kita yang ingin kembali dan bertobat. Selalu ada kasih karunia di mana ada pelanggaran. Karena Allah kita maha pengampun. Yang mengerti katakan amin. Tetapi permasalahannya, kalau Tuhan kita begitu baik, apakah kita boleh menyalahgunakan kasih karunia Tuhan? Kalau Tuhan kita sungguh maha baik dan kasih karunia tidak pernah kalah dengan dosa-dosa kita,
Apakah kita boleh tetap tinggal dalam dosa dan menikmati dosa-dosa kita? Jawabannya ini Bapak Ibu. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 2. Ini dia jawabannya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun di dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Jawabannya apa Bapak? Bapak Ibu apa? Sekali-kali tidak. Sama-sama katakan bersama-sama saya. 2, 3. Sekali-kali tidak. Sekali lagi, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Meskipun Tuhan Maha Baik, bukan berarti menjadi kesempatan buat kita untuk hidup dalam kebebalan kita, hidup dalam dosa dan pelanggaran. Kita harus bertumbuh dari Kristen kasih karunia kepada Kristen karakter Bapak Ibu. Kristen yang berpusat kepada kasih Kristus saja, tetapi juga kepada Kristen yang berpusat kepada mengasihi Tuhan. Kristen kasih karunia harus berubah menjadi Kristen karakter. Tidak hanya Tuhan mengasihi kita, tapi kita harus bertumbuh dalam tahun ini. Apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah kita mencintai Tuhan? Hari ini pertanyaannya di tahun 2023. Tidak perlu meragukan kasih Tuhan akan kita. Tidak perlu ragu akan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Ada banyak orang jahat tetap diberkati oleh Tuhan yang sama Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya, apakah kita mengasihi Tuhan? Pagi hari ini Bapak Ibu, kalau orang jahat diberkati Tuhan, itu urusan dia Bapak Ibu. Pertanyaannya hari ini, dengan kondisi kita hari ini, ketika Tuhan mengasihi, apakah kita tetap mengasihi? Bahkan kadang-kadang Bapak Ibu, kehidupan orang di luar Tuhan, kehidupan orang jahat jauh lebih diberkati. Kenapa kita yang mengasihi Tuhan tidak diberkati sama, bahkan lebih baik daripada orang yang di luar? Ini jawabannya Bapak Ibu. Karena Tuhan sedang menguji hati kita. Karena disitulah letak yang namanya kesetiaan. Sama-sama katakan kesetiaan. Sekali lagi Bapak Ibu, kenapa orang di luar seringkali lebih diberkati daripada orang yang mengasihi Tuhan? Ada kalanya orang-orang yang tidak melayani Tuhan hidupnya jauh lebih enak daripada orang-orang yang melayani Tuhan. Karena orang di luar tidak mengenal yang namanya kesetiaan. Orang Kristen harus mengerti ada yang namanya kesetiaan. Apa itu kesetiaan? Suka, duka, tetap mengasihi Tuhan. Di atas, di bawah, tetap melayani Tuhan. Lagi happy, lagi gak happy, lagi diberkati, gak diberkati, dua-duanya harus tetap mengasihi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Karena kita tidak hanya Kristen kasih karunia, tapi kita harus bertumbuh jadi Kristen berkarakter. Yang ketiga Bapak Ibu, Kristen konsumen harus berubah menjadi Kristen pekerja. Kristen konsumen harus menjadi Kristen pekerja. Oleh gambarnya Bapak Ibu, tentang kemah tabernakel. Karena gereja kita gereja tabernakel Bapak Ibu, selalu tabernakel Musa menjadi inspirasi setiap kerohanian kita Bapak. Karena ini adalah pewahyuan yang sungguh-sungguh luar biasa. Kalau Bapak Ibu perhatikan gambar tabernakel Musa, itu ada 3 bagian Bapak Ibu. Bagian halaman, bagian ruang kudus, sampai ruang maha kudus. Diatur sedemikian rapi menurut apa yang Musa lihat ketika Musa dibawa ke surga. Di Gunung Sinai, Musa dinyatakan bahwa ini adalah pola yang ada di surga. Mari buat miniaturnya di dunia ini, supaya orang Israel bisa mencicipi apa itu surga. Dan hari ini Bapak Ibu, dari pola ini kita bisa mengerti bahwa kehidupan kekristenan
tidak stagnasi. Harus terus mengalami progres, kemajuan. Dari mesbah korban persembahan, artinya apa? Keselamatan. Setelah keselamatan kita ditebus, kita harus maju lebih dalam, mengalami kemajuan. Apa? Kolam baptisan. Bicara tentang sanctification. Tidak hanya justification, tapi kita disucikan. Tapi tidak hanya cukup disucikan, kita perlu masuk lebih dalam lagi dalam ruang kudus. Ruang kudus apa? Di mana para Lewi ini bekerja. Ada mesbah dupa, ada korban, ada roti sajian, ada pelita emas yang harus dijaga. Di fase ini Bapak Ibu, orang Kristen tidak bergerak sebagai konsumen lagi, tapi bergerak sebagai pekerja. Di dalam ruang kudus, orang Kristen tidak punya mental Tuhan berkati aku, Tuhan benarkan aku, Tuhan berkati aku. Enggak. Di ruang kudus, ketika kita masuk dalam ruang kudus, artinya kita siap untuk melayani Tuhan. Ini adalah orang Kristen yang dewasa. Orang Kristen yang dewasa adalah orang Kristen yang tadinya konsumen, menerima kasih karunia Tuhan, tetapi berjalan maju mulai melayani Tuhan dan sesama. Melayani Tuhan dan sesama menjadi tanda bahwa seseorang Kristen menjadi lebih baik lagi. Better Christian. Orang kudus, orang yang ada dalam ruang kudus adalah orang Kristen yang bergerak, inisiatif, tidak pasif. Karena apa? Ada tanggung jawab dalam menjaga rumah Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, sudahkah kita melayani di dalam rumah Tuhan? Saya hari ini mengundang setiap kita di tahun ini, mari mulai melayani Tuhan. Pelayanan itu apa Bapak Ibu? Apapun yang bisa kita lakukan buat Tuhan. Kesetiaan kita untuk hadir dalam ibadah. Ketika kita berdoa untuk rumah Tuhan. Ketika kita bersihkan sampah. Ketika kita matikan lampu. Ketika nutup keran di toilet dengan rapat. Itu bagian dari pelayanan. Kalau kita mau sebodoh amat, bisa gak Bapak? Bisa. Dan Tuhan tidak pernah rugi Bapak. Tetapi pertanyaannya, sudahkah kita mau menjadi better Christian? Jadi orang Kristen yang lebih baik. Mari punya inisiatif. Kalau roti perjamuan kurang, ganti. Kalau minyak dalam pelita emas sudah mulai sedikit, mari isi. Kalau dupa sudah mulai habis, mari ganti dengan dupa yang baru. Artinya apa? Kalau roti perjamuan bicara tentang persekutuan di gereja sudah mulai kurang, mari ingatkan teman-teman yang lain. Mari besuk, mari buat kembali roti itu tetap ada. Mari dalam pelita emas bicara tentang Roh Kudus. Bicara tentang karunia-karunia roh. Kalau kita melihat karunia-karunia roh dalam rumah Tuhan sudah mulai berkurang. Api sudah mulai tidak menyala. Mari kobarkan kembali semangat untuk membangun rumah Tuhan. Mari biarkan rumah Tuhan tetap menyala. Kalau dupa bicara soal doa dalam rumah Tuhan sudah mulai padam. Mari jangan jadi orang yang menyerah dalam berdoa, tetapi jadi orang yang berdiri tegak untuk rumah Tuhan dan tetap berdoa. Yang setuju katakan amin. Pagi hari ini Bapak, maukah kita menjadi pekerja-pekerja yang Tuhan kirimkan untuk rumah Tuhan? Maukah kita menjadi pekerja-pekerja yang Tuhan utus ke ladangnya Tuhan? Maukah kita melayani Tuhan? Sebab melayani adalah tanda sebuah kemajuan dalam Melayani adalah tanda sebuah kemajuan.
Untuk melayani pasti butuh bayar harga Bapak Ibu. Untuk melayani pasti butuh berkorban. Tapi kalau kita mau jadi orang Kristen yang lebih baik, kalau kita mau masuk lebih dalam pengenalan kita akan Tuhan, mari jangan takut untuk berkorban. Jangan takut untuk bayar harga. Jangan takut untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Karena segala sesuatu yang ditaruh dalam rumah Tuhan dan mesbah Tuhan tidak akan pernah hilang begitu saja. Yang setuju katakan amin. Beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Segala sesuatu yang kita taruh dalam hadirat Tuhan tidak akan pernah disia-sia. Ini prinsip Bapak. Segala sesuatu yang kita beri dalam tangan Tuhan tidak akan pernah hilang, tetapi justru akan bermultiplikasi. Karena Allah is not a taker. Tuhan bukan taker, bukan pengambil. Allah itu pemberi. Jadi kalau kau beri sesuatu dalam hadirat Tuhan, tidak akan pernah balik dalam jumlah yang sama. Itu akan selalu bermultiplikasi, bahkan sampai tidak pernah terduga. Yang setuju katakan amin. Beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Haleluya. Langkah praktisnya apa Bapak Ibu? Ini dia. Mari tempatkan yang rohani lebih dari jasmani. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-18 mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Langkah praktis yang pertama, selalu punya prioritas atau mindset bahwa yang rohani lebih penting daripada yang jasmani. Segala sesuatu yang tidak terlihat bersifat kekal, tetapi yang kelihatan bersifat sementara. Hari ini what we values, apa yang kita nilai tinggi dalam kehidupan kita. Hari ini mungkin ketika kita beribadah, ketika kita berdoa, ketika kita mengangkat tangan, tidak terjadi apa-apa dalam yang kelihatan. Tetapi untuk sesuatu yang tidak terlihat, itu berarti banyak Bapak Ibu. Yang setuju katakan amin. Berarti banyak. Hari ini ketika engkau taat dalam pekerjaanmu, dalam kehidupanmu sehari-hari, mungkin secara realita tidak berarti banyak, tidak berubah banyak, tetapi di alam roh, di sesuatu yang tidak terlihat, itu berarti sangat banyak. Berapa banyak yang yakin bahwa ketika kita ke gereja, ketika kita berdoa, itu adalah taburan rohani, taburan di alam roh yang akan kita tuai satu hari nanti. Yang setuju katakan amin. Setiap kesetiaan kita dalam mengiring Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Mari bertemu yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Yang rohani selalu lebih penting daripada yang jasmani. Yang kedua, memberi harus menjadi lebih prioritas daripada menerima. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35b mengatakan, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada apa Bapak Ibu? Menerima. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Menerima ada sukacitanya nggak Bapak Ibu? Ada. Tetapi firman Tuhan mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan ini yang saya yakin dan percaya Bapak Ibu. Alkitab tidak akan salah. Alkitab tidak akan salah. Kalau kita dikatakan memberi lebih berbahagia daripada menerima, maka itu iya dan amin. Saya tidak katakan bahwa menerima tidak berbahagia, berbahagia, tetapi lebih berbahagia kalau kita bisa memberi. Yang setuju katakan amin. Amin. Hari ini spirit seperti apa yang ada dalam hati kita?
semangat seperti apa yang ada dalam hati kita? Apakah kita punya mental yang Tuhan, aku maunya diberkati aja, aku maunya menerima saja. Dalam hati Tuhan, itu hidupmu udah aku beri, itu kesehatanmu sudah aku beri, itu nafasmu sudah aku beri, itu waktumu udah aku beri. Hari ini tuh Bapak, kalau kita mau hitung-hitungan sama Tuhan, udah pasti kalah. Sudah pasti kalah kalau kita mau hitung-hitungan sama Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, hidup di gereja, melayani Tuhan 24 jam sehari, memikirkan rumah Tuhan 24 jam sehari. Tapi kalau kita mau hitung-hitungan sama Tuhan, udah pasti kalah. Udah pasti kalah. Jadi prinsip ini adalah prinsip ya dan amin. Memberi lebih baik daripada menerima. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, melayani itu lebih baik daripada dilayani. Sama-sama katakan, melayani lebih baik daripada dilayani. Sekali lagi, melayani lebih baik daripada dilayani. Matius 23 ayat 11 sampai yang ke-12 mengatakan seperti ini. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, ini pribadi lepas pribadi, punya urusannya dengan Tuhan. Saya tidak pernah mau memaksa seseorang untuk melayani, karena melayani sejatinya bukan hanya sekedar di luar, tetapi sikap hati kita, Bapak Ibu. Apakah kita punya hati seorang hamba? Dan firman Tuhan berjanji, kalau kita punya hati yang rendah, Dia akan meninggikan kita. Mari jadi pribadi yang suka melayani. Jangan pasif. Mari jadi pribadi yang inisiatif. Di keluarga, di pekerjaan. Do extra mile. Lakukan selangkah lebih maju daripada orang lain. Firman Tuhan mengatakan, kalau engkau disuruh berjalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Kalau engkau disuruh untuk memberikan pakaian, mari berikan jubah. Artinya apa? Lakukan sedikit lebih baik lagi, sedikit lebih ekstra lagi. Dan Tuhan berjanji, kalau kita menjadi pelayan, Tuhan akan meninggikan kita. Yang keempat, mengampuni harus jadi lebih baik daripada menyimpan kesalahan. Mengampuni harus menjadi standar better Christian daripada menyimpan kesalahan. Ada kalanya menyimpan kesalahan jadi sesuatu yang kita pertahankan. Kita merasa, Tuhan, aku gak bisa mengampuni, karena apa yang dilakukan orang itu jauh lebih jahat. Aku gak punya salah, tapi kenapa orang itu begitu jahat dalam kehidupanku? Tapi ini kata firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat yang ke-32 sampai 33. Saya mau bacakan buat setiap jemaat Tuhan. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Sekali lagi Bapak. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, kalau kamu cuma buat baik sama orang yang baik sama kamu, apa jasamu? Kamu tidak ada jasa, Pak. Sebab apa? Sebab orang berdosa, orang jahat juga baik sama orang yang baik. Amin Bapak Ibu. Orang yang berdosa juga mengasihi orang yang mengasihi Allah.
sebagai orang Kristen, kita harus berkata seperti ini Bapak Ibu. Mengampuni 70 kali 7 kali. Mengampuni karena Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Bahkan kalau ayat ini ditarik ke atas, ada sebuah perkataan yang sangat terkenal Bapak Ibu. Apa ayat yang mengatakan ini? Kalau engkau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Sangat tidak masuk akal, sangat tidak dapat diterima dengan logika. Tapi ini ajaran Tuhan Yesus Bapak. Tuhan rindu kalau kita mau jadi better Christian, kita harus mengampuni dan tidak menyimpan kesalahan. Yang berarti katakan amin. Yang terakhir saya undang pemain musik boleh maju. Kesetiaan lebih daripada kecepatan. Kesetiaan harus kita junjung tinggi, lebih daripada sekedar kecepatan. Lukas pasal 16 ayat ke-10 dikatakan seperti ini. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, saya mau bandingkan kesetiaan dengan kecepatan. Semua kita rindu akan adanya kemajuan dengan cepat. Amin Bapak Ibu. Semua kita mau ditinggikan dengan cepat. Semua kita mau untuk keuangan kita naik dengan cepat. Hutang kita lunas dengan cepat. Suami kita berubah dengan cepat. Kesakitan kita disembuhkan oleh Tuhan dengan cepat. Tetapi ini dia Bapak, musuh dari kesetiaan bukan hanya mengkhianati, tetapi juga meremehkan hal-hal kecil. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mencatat ini. Musuh dari kesetiaan bukan hanya sekedar mengkhianati, tetapi juga meremehkan hal-hal kecil. Kenapa saya katakan seperti itu Bapak Ibu? Karena ini dia Bapak, tidak sulit mencari orang yang ingin cepat. Tidak sulit. Tetapi mencari orang yang setia jauh lebih sulit. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak sulit untuk mencari orang yang ingin maju dengan cepat. Gak susah. Tapi untuk mencari orang yang mau setia, itu lebih susah. Hari ini Bapak Ibu, pagi hari ini, kita harus menempatkan kesetiaan lebih daripada sekedar kecepatan. Saya jadi pendeta, mau gak pelayanan bertumbuh dengan cepat? Mau sekali. Saya jadi anak, mau gak orang tua sembuh dengan cepat? Mau sekali. Saya jadi orang tua, mau gak keuangan untuk tabungan anak sekolah diberkati dengan cepat? Mau sekali. Tapi seringkali Tuhan tidak hanya mau kita belajar dengan yang namanya kecepatan. Tuhan mau ajari kita yang namanya kesetiaan. Sama-sama katakan kesetiaan. Saya mau tutup dengan ini. Sejatinya mengikut Kristus bukanlah sebuah paksaan, tetapi sebuah panggilan, sebuah anugerah, dan bukan sebuah beban. Melayani Tuhan bukanlah sebuah beban, melainkan sebuah respon balik atas anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan melakukan perjamuan kudus. Kita harus mengerti semua yang kita lihat, semua yang kita bisa pegang, semua yang kita bisa rasakan, itu ada
Yesus pernah mati di kayu salib, menebus dosa kita, mengganti buat kita, supaya kita yang berdosa tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari beri tepuk tangan yang meriah. Untuk aku katakan kita adalah sama Tuhan. Bersyukur Kau memilihku jadi hamba-Mu, melayanimu. Segenap hatiku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Bersyukur ku bersyukur Kau memilihku jadi hamba-Mu, melayanimu. Segenap hatiku ku serahkan untuk kemuliaan. Ku mau setia, ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan
Pagi hari ini aku mau setia sampai akhir hidup kami, melayani Tuhan seumur hidup kami. Tidak peduli apapun yang terjadi dalam hidup kami, baik suka, baik duka, baik sakit, baik sehat, baik berkekurangan, baik berkelimpahan, baik dalam waktu yang baik, baik dalam waktu yang tidak baik. Aku mau setia mengiring Tuhan seumur hidupku sampai satu hari Tuhan bawa kami menerima mahkota kemuliaan. Mari beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Biar firman yang dibagikan menjadi kekuatan buat setiap kami. Kami mau setia. Kami mau setia. Kami mau setia. Bersyukur Tuhan. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan.
setia dalam melayani Tuhan, baik dalam waktu yang baik, baik dalam waktu yang tidak baik. Dalam segala keadaan kami mau belajar setia, dan kami tahu setiap jerih payah kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Segala sesuatu yang kami taruh dalam hadirat Tuhan tidak akan pernah tinggal begitu saja. Itu akan bermultiplikasi, itu akan terjadi jauh lebih baik. Kami bersyukur.